Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Dengan sebuah harapan tentunya semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah, Allah akan membalaskannya dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh pewarta terkasihku di mancanegara maupun di dalam negeri ya. Terima kasih atas semua apresiasinya. Kalian semua semoga selalu always dan tidak pernah never menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan dianjurkan ya, dipersilahkan silakan saja, silakan di share ya. Tapi linknya ya, link-link kajian dari channel ini jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang. Berikutnya lagi untuk semuanya aku ucapkan terima kasih sekali, terima kasih banget, matur nembah suwun ya atas doa-doa baiknya yang ditujukan kepada aku, dan aku juga berdoa kepada Gusti Allah Yang Maha Agung semoga kebaikan doamu untukku juga dicurahkan untukmu. Insya Allah doa-doa kita menjadi bagian dari doa-doa yang diijabahi. Kita sesama saudara saling mendoakan kebaikan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ini dari subuh sudah rintik-rintik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Diusir dulu dinginnya pakai kopi. Bismillah. Kita lanjutkan hampir ngombe kita di duha kali ini. Ini bertepatan dengan 25 Desember ya. Kok sepertinya setahun tuh ndak kerasa ya. Baru kemarin sepertinya aku bahas tentang 25 Desember. Ini sudah 25 Desember lagi. Begitu cepatnya waktu berlalu ya. Makanya Al-Quran tuh mengingatkan demi masa. Ya. Artinya kita harus berhati-hati terhadap waktu. Karena waktu itu rezim yang nggak bisa diajak kompromi. Dia sudah disunahkan oleh Allah seperti itu ya seperti itu. Dia sudah ditetapkan seperti itu ya seperti itu. Dan jarum jam itu tidak berjalan mundur. Dia maju terus. Ya. Kembali lagi masalah waktu. Banyak orang berpikir bahkan berusaha untuk hidup enak. Tapi ada berapa orang yang pernah berpikir ya ketika dia terjaga di tengah malam supaya nanti kalau mati itu mati enak gitu. Coba kalau hidup enak sih banyak yang berpikir ke sana, bahkan berusaha mati-matian supaya hidup enak. Tapi pernah nggak terbetik dalam kesendiriannya? Maka sebetulnya begini loh ya, kadang-kadang kita itu juga perlu waktu untuk menyendiri. Ya, kalau orang Jawa bilang dalam filosofinya namanya suwung. Suwung itu kosong. Artinya mengosongkan kita dari hiruk pikuk keduniawian dan berdialog bersama Gusti. Itu arti suwung dalam filosofi Jawa ya. Suwung, kosong. Dia mengosongkan diri dari duniawi gitu. Terus berpikir gimana ya supaya nanti kalau mati juga enak gitu. Jadi bahkan tapi jarang sih orang berpikir gitu. Itulah yang aku bilang tadi, faktor waktu. Nanti kalau waktunya sudah senja baru berpikir mati. Bahasa kita kalau minjem istilahnya, semoga Allah selalu merahmatinya, almarhum Ustadz Jainin MZ itu tahu-tahu sudah maghrib. Lah kemarin, lah tadi waktu duhur kemana, waktu asar kemana gitu. Oke, 25 Desember harinya Ahad apa leh?
Coba lihat 25 Desember. Ahad Kliwon ya, bertepatan dengan 25 Desember. Boleh nggak kita mengucapkan selamat yang itu dikaitkan dengan 25 Desember? Jawabannya tergantung selamat yang seperti apa. Nah, itu nanti yang akan kita diskusikan. Tapi sebelum kita diskusikan, aku akan bacakan dulu komentar-komentar yang masuk dari kalian semuanya sebagai wujud apresiasiku, penghormatanku terhadap kalian semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini yang pertama dari ini yang punya Kendari ini. Punya banyak tambang dia ini. Kendari itu kan bumi yang kaya akan tambang. Kang Mas Laude Ambo ya. Apa kabarnya Kang Mas? Kendari Sultra Nyimak ya. Salam untuk semua saudaraku yang ada di Kendari ya, khususnya Kang Laude Ambo. Salam Islam rasional ya. Semoga selalu dalam ridho Gusti Allah Ingkang Maha Agung ya. Mungkin karena kesibukan beliaunya jarang komen, tapi beliau juga di Facebook sering hadir bersama. Berikutnya soleha kita Gispati. Alhamdulillah Palu hadir Tuan Guru. Semoga kita semua selalu dalam ridho Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih Gispati. Berikutnya Feldin Egar. Bagus banget namanya. Keren. Betul Gus. Ternyata kita semua bersaudara. Iya, sudah kita semua itu bersaudara. Itu di surat Ali Imran kalau nggak salah. Ali Imran kan dikatakan bahwa kalian telah dipersatukan oleh tali Allah. Bahkan kalau kalian tahu pada saat itu kalian sudah ada di tepi jurang neraka. Yang pernah kita nukil ya ketika kita mau bahas neraka itu sebetulnya sudah ada atau belum ada ya. Dan neraka itu tidak hanya di dunia, di akhirat juga ada ya. Di dunia yang seperti yang di surat itu dikatakan bahwa kalian itu sudah dipersatukan oleh tali Allah. Pada saat itu kalian sudah ada di tepi jurang neraka. Itu menceritakan tentang bagaimana jadi Arab itu tidak one color ya. Arab itu multicolor, klan-klan, mereka tersusun atas klan-klan. Bani ini, bani ini, bani ini. Perseteruan yang menjadi monumental itu kan antara apa itu ya? Bani-bani Arab itu kalau ya bahasanya ya klan itu. Kalau kita mungkin marga ya, klan itu ya. Itu berseteru, maka ketika datang Islam dipersatukan gitu lah. Pada saat itu mereka sudah di mana? Di tepi jurang neraka. Berarti di dunia ini ada neraka, nggak usah di akhirat. Di dunia juga sudah ada. Surga ada. Di dunia ada surga, makanya disebut Kanjeng Nabi baiti janati, rumahku adalah surgaku. Ya. Oke, jadi seperti yang dikatakan Kang Feldin Egar, betul Gus, ternyata kita semua bersaudara. Iya, kita bersaudara. Sudah sepantasnya kita mengucapkan selamat. Itu sungguh luar biasa melalui pertarungan dalam pikiran yang sangat berat. Sekali lagi selamat untuk Mas Bintang ya, Muhammad Bintang Ramadan. Dan prestasi yang gemilang dari dia mengajak temannya yang 3. Ini artinya estafet keilmuan dari aku ke dia estafetkan ke temannya yang 3 ya, dan itu didukung oleh kalian semua yang bersolawat di channel ini, akhirnya mendapatkan pencerahan dan kembali ke jalan orang-orang yang istiqomah. Gitu ya, jagoan ini Mas Bintang. Oke, matur nuwun Kang Feldin Algar ya. Berikutnya Kang Mas Kainko, hadir Guru JN, semoga kita dalam lindungannya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Kemudian Kang Mas Samsul Yatim, nyimak
di sela-sela kemacetan menjelang hari libur. Salam Isra Gus. Oke, salam Isra juga atasmu dan semoga perjalanannya selalu dalam lindungan Gusti Allah yang Maha Agung. Makin asik, saya juga mempelajari buku-buku Kiai Haji Fahmi Basa tentang matematika Al-Quran. Ya, sangat asik tuh bukunya. Yang aku punya itu bukunya itu dihadiahi oleh guru Al-Quranku Gus Husnul Hadi almarhum, semoga Allah merahmatinya. Itu bukunya bentuknya memanjang gini. Bukan segi gini seperti buku umum, enggak. Dia memanjang seperti katalog ya. Itu ada hitung-hitungannya dan itu bagus loh dipelajari. Oke, matur thank you, terima kasih Kang Samsul Yatim, semoga sehat selalu dan selamat untukmu, selalu dalam lindungan Allah. Berikutnya Oma Rohmah. Bukan Kang Gus, saya ibu cucu 2. Oh, ngapunten. Saya kira Kang. ya gini, kalau nggak dikonfirmasi ya nggak ngerti aku. Ngapunten untuk soleha kita Oma Rohmah ya, ibu dengan 2 cucu. Kami semoga bahagia bersama cucu-cucunya ya Bunda ya. Kami ngaji bareng di sini bareng suami Kang Mas Heru Herlambang. Oh ternyata Oma Rohmah ini, Bunda ini suaminya dari Kang Mas Heru Herlambang. Oke. Habis ngaji, alhamdulillah kami bahas dan diskusikan kembali bareng suami. Wah enak ini ya. Jadi pasangan yang bisa diajak berdiskusi ya. Salam Isra buat semua dari kami di Sukabumi. Oh Sukabumi. Oke. Oke, terima kasih atas konfirmasinya untuk soleha kita Bunda Oma Rohmah ya. Dan sangat asik itu ya dengan pasangannya bisa berdiskusi ya, membicarakan tentang segala sesuatu dari hasil kajian-kajian kita di sini. Oke, matur numbah nuwun. Bahagia bersama anak, bersama cucu, dan bersama keluarga semuanya. Untuk semua yang ada di Sukabumi secara umum dan secara khusus kepada Bunda Oma Rohmah ya. Oke, berikutnya ini Kang Mas Edi Margono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Jolang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Isra Gus Beti. Oke, terima kasih. Salam Isra juga untukmu. Kok masih ingat aja kalau saya di Bali gitu. ya kebetulan masih ingat, tapi ada juga yang lupa gitu ya kan. Kita sudah tahun berapa itu ya di Facebook ya. Ya kebetulan ada yang ingat, tapi yang lupa juga ada. Seperti tadi pagi ini ya, aku dikomplain gitu ya. Jadi aku bilang yang ketika dia murtad dan bukunya ada dari aku, artinya kisah murtadnya dia sampai kembali ke Islam lagi itu aku bukukan ya, yang domba hilang yang kembali pulang itu. Sekarang dia kan jadi ustadz ya, jadi ustadz dan banyak yang nyantri ke dia karena dia memang dari keluarga bapak ibunya itu tokoh salah satu ke perjuangan dakwah gitulah ya. Jadi tiap hari baca Quran, baca hadis. Nah dianya kan punya santri gitu. Punya santri, ya sekarang santrinya dia itu sudah ada yang di Palembang. Kemarin santrinya WA aku gitu loh. Terus aku tanya, kan nggak tahu aku ini dari siapa, di mana gitu. Santrinya protes ke aku. Dia bilang begini, Gus saya ini santrinya Ustadz Sahel. Ustadz Sahel itu yang kita rehabilitasi dan alhamdulillah kembali Islam itu loh. Kok Gus dua kali ini tanya nama saya terus gitu. Jadi saya bilang, aduh maaf saya lupa karena banyak nomor, banyak nama, nggak mungkin ingat satu persatu gitu. Jadi ya banyak, ada juga yang lupa, ada juga yang ingat. Seperti Kang Mas Jo Elang itu aku masih ingat kalau di Bali ya. Oke, terima kasih Kang Jo. Oh iya, WA aku yang sering kalian hubungi itu nggak tahu apakah alami atau memang ada yang ganggu, lagi trouble.
nggak bisa dihubungi dan aku sudah lapor dan dijawab suruh nunggu per 24 jam ya. Jadi kalau ada yang WA aku tidak balas-balas ya mohon dimaklumi, bukan tidak mengindahkan, tapi karena ada kesalahan teknis. Mulai tadi malam tidak bisa ya, dan aku sudah lapor disuruh nunggu per 24 jam nanti gitu ya. Oke, aku lanjutkan. Gus Beti emang keren kok. Wah, keren. Keren tapi gak punya rumah. Belum punya rumah. Kata Gus Beti yang mantap sering saya kutip ini. Mereka yang percaya akan kebenaran akal mereka bukan jenis makhluk yang menerima dogma buta. Mantap, kamu juga selalu ingat kata-kataku ya. Buktinya kamu masih bisa sampaikan tanpa diksi yang berubah ya. Lihat ini. Mungkin teman-teman lain juga bisa memperhatikannya. Jadi jargonnya tuh begini yang aku sampaikan. Yang dikutip oleh Kang Mas Jo Elang. Mereka yang percaya akan kebenaran akal, yaitu rasio, mereka bukan jenis makhluk yang menerima dogma buta. Gitu ya. Jadi selama rasionalitas kita bisa bekerja, dogma itu nggak masuk. Lanjutkan semangat, makasih dan sehat selalu. Nggih, matur nuwun Bandung. Terima kasih juga untuk Kang Mas Jo Elang. Salam untuk keluarga yang ada di Bali. Selanjutnya Kang Peldin Alger lagi ya. Alhamdulillah Bau-Bau hadir dengan anggota anti skip. Dari Bau-Bau ternyata ya. Sulawesi. Oke, terima kasih Kang Mas Peldin Alger. Berikutnya Freedom. Alhamdulillah nyimak Pak Guru, maaf hanya absen, sehat selalu Pak. Amin. Oke, terima kasih untuk Freedom. Ya mungkin dia lagi sibuk ini. Kang Salim Taruki, Manado hadir nyimak Gus. Salam Isra. Salam Islam rasional juga untuk Kang Mas Salim Taruki yang ada di Manado ya. Aku Sulawesi itu baru sampai Makassar ya, belum pernah ke Manado, ke Palu, Kendari belum. Kemudian ini suaminya soleha kita Bunda Omarohma ya, Kang Mas Heru Erlambang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam Isra buat semuanya. Sekali-kali bisa dibahas Gus masalah numerik Quran, menarik sekali. Gimana ya kalau membahas itu? Aku sendiri masih belajar Mas. Ya. Ada hal-hal yang itu harusnya diskusinya itu ketemu dengan Yai Haji Fahmi ya. Cuman ya gimana bisa ketemu? Ya ke Bandung mungkin ya. Tapi sarannya saran yang bagus ya. Aku setuju dan buku itu memang menarik ya, menarik. Oke, terima kasih atas masukannya untuk Kang Mas Heru Herlambang. Berikutnya soleha kita Askia Ikhwa Saliha. Nama yang bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus. Waalaikumsalam. Kepada Muhammad Bintang, alhamdulillah sudah masuk ke kajian Gus Al-Quran menurut Sunnah Rasul. Sekarang tinggal mempelajari ayat-ayat, yaitu eksplorasi ayat-ayat dan eksplorasi makna supaya mudah dimengerti. Kan di Al-Quran ada kata-kata ina dan kana. Fungsi ina mempatahkan pokok kalimat, mendomahkan keterangan kalimat. Fungsi kana mendomahkan pokok kalimat, mematahkan keterangan kalimat seperti wakana Allahumma aliman hakim. Dan inaloha ya gopurur rohim. Sudah dulu ya Gus, kepanjangan nanti Gus marah. Kan Gus orangnya cepat marah tapi baik. Salam Isra. Nggak marah itu, tapi supaya kamu itu sungguh-sungguh gitu ya. Gimana? Kamu suruh pindah pertanyaannya, kok nggak dipindah ya, wes ya. Karena aku sudah bilang, kalau materinya itu di materi yang malam, materi utama, ya pertanyaannya taruh sana. Jangan pertanyaannya di sini, materinya di sana atau sebaliknya. Gitu ya. Oke, terima kasih untuk
soleha kita, askiyah ikhwah salihah ya. Oke. Selanjutnya Bapak Budi Siswanto nyimak Gus. Oke, mantap Pak Budi. Di sini hujan terus Pak Budi, nggak tahu di Kali Songo sana apakah hujan juga ya. Salam juga untuk keluarga di rumah Pak Budi nggih, semoga sehat selalu. Berikutnya pernah jadi kurir. Assalamualaikum Palembang nyimak Gus. Oh, wong kita galo Palembang. Mantap. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Dan aku ke Palembang itu ke daerah Kayu Agung ya, Kayu Agung. Belok kanan masuk ke dalam ya, ada daerah namanya Kayu Agung. Diundang dari tokoh Muhammadiyah di sana. Beliaunya mendirikan Muhammadiyah sejak tahun 60-an atau berapa gitu. Jadi sudah sepuh orangnya. Estafetnya sekarang dipegang oleh anaknya, kemudian oleh cucu mantunya. Nah, cucu mantunya itu lihat kajianku, dia tertarik, terus aku diundang untuk ngisi kajian di Kayu Agung itu. Ya, aku ya disitulah aku dikira teknisi karena aku ikut membenahi soundnya yang kurang balance ya. Terus aku pakai jaket biasa, nggak pakai baju koko atau enggak. Ya memang itu ya begini nih biasa ini. Jadi ketika aku dipersilahkan untuk mengawali kajian dan berdiri di depan, ada ibu-ibu yang berbasik. Loh, itu toh anunya. Maksudnya kalau mereka pakai istilah apa sih itu ya? Ustadznya atau gimana gitu ya. Tak kira itu teknisinya. Jadi aku dikirain teknisi sound system. Itu peristiwanya di Kayu Agung Palembang. Nggak tahu pernah jadi kurir ini Palembangnya mana ya. Yang jelas sesuatu yang khas dari Palembang adalah kerupuknya yang segini-segini itu. Kerupuk apa namanya itu? Kerupuk ikan ya. Ada lagi tempoyak tapi aku ndak begitu ya, karena aku nggak doyan duren ya. Kalau gerai itu senangnya itu apa tuh dari Palembang? Empek-empek. Oke, terima kasih untuk saudaraku pernah jadi kurir ya. Mungkin mulai tahun depan diganti pernah jadi presiden gitu. Masa kurir terus gitu. Kemudian Kang Arif Muksinin Tuban hadir Gus. Oke, matur thank you. Berikutnya ini jagoan kita Kang Muhammad Bintang Ramadan. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Kemayoran hadir selalu. Oke, terima kasih. Izin bertanya, apakah ada konsekuensi keimanan jika seseorang berpegang pada terjemahan Quran yang salah dan seumur hidupnya meyakini terjemahan yang salah sebagai kebenaran? Ya jelas ada dong. Kan dia nanti kan akan memegang agamanya seperti apa yang dia pahami lewat Al-Quran yang itu sebatas terjemahan. Ya. Seperti tentang kiamat saja lah. Misalnya kiamat saja ya. Itu kan banyak salah paham orang. Dikirain kiamat ya, padahal yang dimaksud itu sa'ah. Makanya itu kita perlu belajar supaya tidak keliru. Intinya di sana, dan belajar itu nggak ada hentinya. Seperti bapak kita, Bapak Ikhwan Tamim itu sudah sepuh tapi masih aja mau belajar. Bayangkan ketika aku belum apa-apa, beliaunya sudah menjadi mahasiswa IAIN zaman dulu, belum UIN. Berarti kan itu kan kalau kita tarik ke sekarang sudah berapa tahun, sudah sepuh. Sudah menjadi bapak-bapak kita, tapi semangat belajarnya masih tetap membara. Itu yang harus kita contoh dari beliau. Jadi itu Kang Mas Ramadan. Fungsinya ya belajar. Seperti kamu, kenapa kamu bisa mendapatkan pencerahan kemudian bersahadat ulang seperti bagaimana saudara-saudara Islam bersahadat? Lewat apa? Lewat belajar. Karena nutrisi-nutrisi pengetahuan yang diserap oleh rasionalitas kita itu menjadi pedoman kita dalam menjalani kehidupan termasuk beragama. Kalau kamu nggak belajar di sini, ya kamu misalkan nyetel-nyetel yang biasa-biasa saja, ya kamu tidak akan mengalami perubahan. Gitu ya, konteksnya itu di belajar. Lah kalau kita sudah semaksimal mungkin belajar tapi salah, itu tentunya lain. Karena
Dia adalah sosok yang maha pengasih, maha penyayang. Ya, tapi yang penting ada niatan dalam hatimu itu merupakan trigger untuk belajar. Gitu ya. Oke. Apakah nanti saat wafat kesalahannya akan ditanggung dirinya atau juga ditanggung oleh guru yang mengajarkan kesalahan padanya, Gus? Ya masing-masing menanggung. Dia menanggung kesalahan dia sendiri. Salahnya apa? Dia tidak mau belajar. Yang ngajar juga salah. Kenapa? Salah kok kamu ajarkan. Ya, makanya seperti aku juga harus hati-hati gitu loh. Karena kalau yang sudah terlanjur aku lepas itu menjadi konsumsi publik dan diterima sebagai kebenaran padahal itu salah, itu kan aku nanti kan akan diminta pertanggungjawaban jawab. Kamu itu menjerumuskan orang, kamu itu salah itu. Gitu. Ya. Tapi kebenaran itu kan ada kebenaran pengetahuan, Kang Mas Ramadan ya. Kebenaran pengetahuan itu kebenaran yang berproses. Ya, kebenaran yang berproses. Contohnya di videoku yang tentang apa itu ya. Aku masih menerima ketika menjelaskan Kanjeng Nabi Isa itu punya mukjizat, masih bayi sudah bisa ngomong itu dulu aku masih bisa menerima itu, tapi sekarang kan enggak. Aku sudah tolak. Nah, itu namanya kebenaran-kebenaran yang berproses. Ya. Jadi ada proses yang harus dilalui gitu ya. Nah, itu lain lagi. Artinya tetap aja berusaha untuk berilmu, berpengetahuan ya. Kan orang kan berilmu dulu baru beriman. Jangan tanpa ilmu ucuk-ucuk iman lah, itu namanya dogma. Karena iman itu harus dibangun di atas ilmu. Ilmu itu pengetahuan ya. Kalau enggak tahu ABCD-nya tiba-tiba diterima sebagai pedoman kebenaran kan itu dogma itu. Ya. Kayak gitu untuk Kang Mas Muhammad Bintang Ramadan, dan salam untuk 3 temanmu yang lainnya ya. Ya silakan kalau mau gabung di sini juga monggo gitu ya. Salam kalian berempat adalah jagoan-jagoan ya. Oke. Selanjutnya nah ini Bapak Iwan Tamim Tangerang hadir dan nyimak Salam Isra. Salam Isra Pak. Terima kasih Pak Iwan Tamim. Salam untuk semua keluarga di Tangerang ya. Kemudian Mas Didik nyimak Gus, monggo. Kang Rizal Wahyu Rembang hadir pertama Gus. Mantap. Ingat, tugas kampusmu juga harus kamu selesaikan. Jangan kedodoran ya. Lebih cepat tamat itu menjadi lebih baik, setidaknya kamu untung dari segi usia. Siapa tahu nanti kamu masih muda usia sudah dapat gelar doktor ya. Kemudian ini jagoan kita ini, pengacara kita ini. Kang Agus Nasri, siap bosku. Oke. Gimana kabarnya Kang Agus? Ya, itu kemarin kirim berita tentang seminar itu ya. Seminar atau pengukuhan tentang advokat se-Jawa Tengah apa Jawa se-Indonesia itu ya. Terima kasih, semoga perhelatannya sukses. Oke. Itu untuk Kang Agus Nasri yang asli Jogja tapi sekarang bermukim di Semarang ya, kotanya Kinarto Sabdo. Oke, matur nuwun Kang Agus. Berikutnya ada Kang Irfan Al-Akbar. Oh, baru tahu ternyata saudara Muhammad Bintang Ramadan pernah Syiah. Munculnya Syiah kasusnya mirip dengan kekristenan Tritunggal. Sebuah ajaran yang muncul belakangan di zaman setelah Nabi wafat. Ya, artinya nabinya sendiri nggak tahu tentang ajaran itu gitu loh ya. Yang kental dengan nuansa politik. Itu politik semua itu ya. Selamat datang kembali saudaraku, kembali ke ajaran yang lurus, ajaran yang asli yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bukan oleh kelompok-kelompok sepeninggal beliau dari Kerinci, Jambi. Mantap, terima kasih kita sampaikan, kita haturkan untuk Kang Mas Irfan Al-Akbar. Ya, semoga sukses selalu dalam karya-karyanya di Kerinci, Jambi. Berikutnya Septian Kosonda hadir lagi. Oke, terima kasih. Empu 99 hadir. Oke, terima kasih. Selesai. Sekarang kita akan membicarakan Kang Rismayanto. Ya, Kang Rismayanto. Oke, sebelum sana aku katakan lagi seperti yang tadi. Boleh nggak Gus kita tanggal 25 Desember mengucapkan salam?
mengucapkan selamat? Maka jawabannya tergantung selamat untuk apa. Kemarin kan sudah aku kasih bocoran di kajian utama kita ya, bahwa Arimatea kan ada di Nusantara ya. Itu cabang Makassar ya, Sulawesi, lewat ketuanya yaitu Kang Mas siapa namanya kok lupa aku. Kang Mas Yumsar. Lama nggak ketemu. Aku lama nggak ke sana. Dulu setahun hampir sering ke sana. Sekarang sudah lama. Kang Mas Yumsar yang menggagas bahwa 25 Desember ini kita jadikan Hari Mu'alaf. Yang awalnya Hari Mu'alaf se-Indonesia, maka dirubah, berkembang ya, tumbuh menjadi Hari Mu'alaf dunia. Jadi Arimatea mencanangkan 25 Desember ini adalah Hari Mu'alaf dunia. Maka kalau kamu mau mengucapkan selamat kepada rekan-rekan kita, saudara-saudara kita ya, yang telah tutubi mu'alaf, menjadi mu'alaf, yaitu boleh-boleh saja dan sangat bagus ya. Maka di saat ini, di kesempatan ini, aku mengucapkan kepada seluruh teman-temanku yang telah menempuh peristiwa pencaharian sekian lama ya, untuk menganalisis mana benar mana salah ya, dan akhirnya mendapatkan sebuah kesimpulan, inna dina indallahi Islam, dan memilih untuk menjadi Islam atau to be Muslim ya, atau istilahnya mu'alaf. Maka aku dan segenap seluruh saudara-saudaraku di channel ini mengucapkan selamat kepada para saudara-saudaraku mu'alaf ya, bertepatan dengan 25 Desember 2022 ya. Hari ini adalah Hari Mu'alaf sedunia ya. Semoga selalu istiqomah. Nah, kan kita bicara istiqomah lagi nih. Nanti kita bicara istiqomah lagi ya. Selalu dalam Islam ya. Matur nuwun, terima kasih ya. Salam untuk saudara-saudara mu'alafku ya, dimanapun kalian berada. Oke, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Udah berapa lama, Le? Waduh. Nggak kerasa sudah 30 menit. Oke. Aku mau memberikan komentar yang menarik dari Kang Eko Rismayanto. Sudah aku sampaikan ya. Nggak tahu untuk keberapa kalinya itu, bahwa aku bukan orang yang mengerti, bukan orang yang jago, bukan orang yang pintar dalam hal membaca dan menulis Arabiun. Aku ya just for myself lah, untuk diriku sendiri. Tapi untuk itu disandingkan dengan mereka-mereka yang publish, jauh ya. Jadi dianggap saja memang tidak bisa gitu aja ya. Aku tidak bisa membaca Arabiun dan menulis Arabiun gitu aja. Jadi kalau dibandingkan dengan teman-teman yang sudah fasih ya jauh lah ya. Namun demikian aku belajar bahasa. Yang aku pelajari apa? Karena aku tidak mampu di dua domain itu, membaca dan menulis. Aku ambil kerangka berpikirnya. Oh itu begini. Jadi ketika ada pelajaran bahasa, aku tetap hadir. Ya. Dalam kerangka berpikir itu bukan sesuatu yang tidak penting, maka aku katakan hari ini justru yang penting itu di situ. Ya. Kalau ada bilang, oh itu orang Arab kan tuh bahasanya mereka paling jago. Untuk sekedar membaca dan menerjemahkan mungkin iya. Tapi untuk memahaminya secara rasionalitas belum tentu. Di situ sudah tidak ada dikotomi antara Arab dan bukan Arab. Itu loh ya. Yang ini yang jarang dipahami oleh teman-teman. Jadi sedikit Arab, sedikit Arab. Nggak bisa begitu.
Soal Islam dan Kanjeng Nabi itu berawal dari bumi Arab, iya harus kita akui karena sejarahnya begitu. Tapi tidak sedikit Arab, sedikit Arab gitu loh. Siapapun yang mau belajar yang mesti bisa pintar, nggak hanya orang Arab aja gitu. Ya. Jadi kembali lagi, nggak usah dilihat Arab kayak Indonesia kayak India kayak Jepang kayak apa kayak, kalau dia mau belajar dia pasti pintar tentang Islam. Gitu aja. Ya. Oke. Kita sekarang ke Mas Eko Rismayanto, ini jarang komen dia. Selamat masuk ke sini ya. Semoga betah bersama teman-teman di sini. Nah, ini kembali tadi ya, istiqomah lagi. Kan aku juga belum bahas secara rinci di papan tulis ya. Nggak tahu nanti setelah era 25 Desember ini ya. Ini kan masih orang marak ya menyambut 25 Desember ini, dan kita sambut sebagai hari mu'alaf, dan kita harapkan para mu'alaf itu menjadi istiqomah di dalam kemu'alafannya ya. Oke, begini kata Kang Eko Rismayanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini tulisannya campur Arabian ya, ini tulisannya ya, lihat ini. Oke ya, ini gundul pula, nggak ada harokatnya ini. Mustaqim sama dengan kata pelaku atas pola apa ini ya? Aduh, nggak ngerti aku mas, karena gundul ya. Diambil dan dibentuk dari kata kerja 3 huruf. Nah, ini sudah tasrif dia. Kop alim ha ya, terus apa lagi ini? Ya, kop waw ha. Ya. Artinya ya ini jadi, aduh kenapa kamu gundul, aku nggak bisa baca ya. Artinya tegak berdiri, tegak lurus, imbang gitu ya. Oke. Kalau bisa, bukan kalau bisa, dah jelas bisa. Ya. Kita ambil dari uraiannya Kang Mas Eko Rismayanto ini, berarti mustaqim itu menunjukkan kepada manusianya, pelakunya. Berarti orangnya. Gitu loh ya. Kemudian dibentuk tasrif seperti tadi yang aku baca ya. Kalau 3 huruf itu artinya bisa tegak, bisa berdiri, bisa tegak lurus, bisa imbang. Ya monggo-monggo saja. Ya, tapi kita tahu bahwa mustaqim itu adalah pelaku, orang-orang yang istiqomah. Masalah dia bisa juga diartikan sebagai tegak, lurus, imbang, ya terserah saja. Bahkan aku pun bisa mengartikan kalau sudah ke sana dalam perspektif penafsiran menjadi bisa saja begini. Itu kan tunjukilah kami jalan yang lurus. Bisa saja di sini tunjukilah kami tentang hukum-hukummu. Karena nanti kan itu berbicara tentang hukum Allah. Seperti istiqomah itu kan artinya sebetulnya itu terus menerus, tidak berubah, konsisten. Awalnya begitu. Jadi kalau kamu korupsi ya, tahun ini korupsi, besok korupsi, mau mampus juga korupsi. Itu kamu istiqomah. Karena terus menerus. Jadi sebetulnya istiqomah itu apapun yang dilakukan secara terus menerus itu bisa disebut istiqomah. Entah itu perbuatan baik atau perbuatan buruk, bukan soal. Tapi dalam domain pemikiran kita, istiqomah itu langsung otak kita merujuk kepada hal-hal yang baik. Padahal kalau dari segi lugotan dia bisa baik bisa buruk, nggak ada urusan. Dia nggak berbicara nilai baik nilai buruk. Yang dia bicarakan adalah kelanjutan. Dia selalu berlanjut pada itu saja, tidak berubah. Itu istiqomah. Sama aja begini. Orang kalau misalkan ada saudara kita meninggal, ya insya Allah dia akan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Dia adalah orang yang amalnya banyak, akan disayang oleh Allah. Coba,
kata amal. Amalnya banyak. Karena dalam otak dia untuk sesuatu yang baik itu disebut amal. Dan publik memang menerima begitu. Padahal yang namanya amal itu kan hasil kerja atau kelakuan atau yang dilakukan. Itu apa saja. Kalau kamu bajingan ya amalmu itu bajingan itu. Kalau kamu baik, taat, soleh ya amalmu kesolehan itu. Jadi sebetulnya amal itu awalnya netral. Untuk apa saja yang sifatnya itu kelakuan yaitu disebut amal. Tapi kan ketika masuk ke kita, otak kita selalu mengatakan amal itu hanya untuk perbuatan-perbuatan yang baik. Kenapa dia meninggal? Ya baru sakit. Ya. Sakit apa? Sakit perut misalkan. Tapi tidak apa-apalah, insya Allah dia orang soleh, amalnya banyak. Padahal ya nanti dulu amal apa yang banyak itu. Karena amal itu bisa amal baik, bisa amal buruk. Tetapi dalam konteks publik kita, seperti yang aku contohkan tadi, otak kita kalau sudah berbicara amal itu mesti yang baik-baik. Begitu juga tentang istiqomah tadi. Intinya sebetulnya itu adalah selalu, always, tetap tidak kemana-mana. Itu yang dia lakukan, maka dia disebut istiqomah. Cuman dalam pemikiran kita, dalam teologis kita, istiqomah itu tentang sesuatu yang baik. Yang dikerjakan terus-menerus. Padahal sesuatu yang jelek dikerjakan terus-menerus juga itu ya istiqomah. Ya. Oke, paham di sini ya. Oke. Aku kasih contoh lagi ya. Jadi nanti supaya kamu tahu istiqomah itu sebetulnya seperti apa ya. Aku kasih contoh lagi apa ya. Iqra. Iqra itu artinya apa? Beda kata dasar yang diambil itu bisa beda arti. Itu ya. Kalau kamu anggap sebagai masdarnya dari Iqra itu adalah qoro'ah, maka dia menjadi nakiroh, artinya baca. Baca apa ya? Gak ngerti, pokoknya baca. Maka terus dijawab, ma'ana biqori, aku tidak dapat membaca. Ya. Aku jelaskan pelan-pelan karena gak ada papan tulis ini ya. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra itu artinya apa? Itu tergantung nanti kita menganggap Iqra itu masdarnya apa? Kata dasarnya apa? Kalau dia dari qoro'a maka artinya bacalah. Tapi kalau lain, kalau kita menganggap bahwa Iqra itu adalah kata kerja yang dibentuk dari kata benda yaitu Quran, maka artinya berquran. Maka Iqra itu bisa jadi bacalah. Bisa jadi berquranlah. Bedanya di mana, Gus? Ya jelas beda. Kalau bacalah itu dia masih nakiro. Tapi kalau berquranlah itu sudah makrifat. Ya Quran itu artinya, ini juga bahasa majmu. Quran itu menjadi pedoman hidup kita. Berquranlah kamu. Artinya jalankanlah Quran itu dalam kehidupanmu. Tapi kalau ada yang mengambil bahwa Iqra itu dari qoro'a, bacalah, dia menjadi nakiro. Iya, baca apa? Belum jelas yang dibaca apa. Kalau berquran sudah makrifat ya Quran itu. Tuh. Ya. Terus berikutnya apa lagi ini? Muslim. Muslim. Hati-hati. Muslim itu menunjukkan orangnya. Islam itu agamanya. Lujadi Muslim itu adalah orang yang beragama Islam. Betul, nggak salah. Teori bahasanya, lugotannya itu mendukung itu. Ya, dan ini sudah aku jelaskan. Ini aku ulangi aja supaya kalian lebih paham ya, karena banyak yang baru sekarang saudara-saudara kita. Ya, itu betul. Dan aku sudah kupas tuntas ketika aku menyusun seri. Semua nabi itu Muslim, tapi tidak semua nabi itu Islam. Ya,
Nah, kalau kita nggak pernah ngaji, kita masuk dalam sebuah perdebatan, terus lawan diskusi kita mengatakan bahwa Muslim itu tahrib, ya, tasrif, ya, pemecahan kata, bukan tahrib. Tahrib itu perubahan kata, ya. Tasrif daripada Islam, maka artinya Muslim itu adalah orang-orang yang beragama Islam. Sedangkan kita tidak punya data lain, ya selesai kita. Selesai. Semua nabi itu Muslim. Ini Gus, nabi dia sebut Ibrahim Muslim, Musa Muslim, Nabi Isa Muslim. Nah, orang Islam Muslim itu adalah orang yang beragama Islam, Gus. Makanya semua nabi itu Islam. Ya, kalau kita tahunya sebatas itu, kita tidak tahu bahwa Muslim itu bisa dibentuk dari kata lain juga, sebagaimana Iqra bisa dibentuk dari dua kata, bisa dari qara'a, bisa dari Quran. Kalau kita tidak tahu itu, ya selesai kita. Tidak punya celah untuk mengkanter pernyataan dari teman-teman kita yang mengatakan bahwa semua nabi itu beragama, nama agamanya Islam. Karena apa? Dia disebut Muslim. Dan Sorob Nahu mendukung itu. Ya. Bentar, minum lagi. belum 1 jam kan tuh? 46, ya, tenang aja tuh. Ini dia libur. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kan gue sudah bilang, gue memang secara teknis membaca dan nulis Arabian itu just for myself, atau gampangnya ngomong nggak bisa lah, nggak bisa dibanding kalian lebih pintar-pintar kalian. Tapi aku belajar kerangka berpikirnya. Ya. Dari situlah aku tahu, tanya sama guru-guru Al-Quranku, ternyata Muslim itu juga punya 2 kemungkinan. Seperti mana Iqra punya 2 kemungkinan. Dia bisa dari Qara'a, bisa dari Quran. Muslim juga begitu. Jangan kamu anggap bahwa Muslim itu hanya dari Islam kata bendanya. Ya. Kan ada isim, ada fi'il, ada harfun. Seperti yang sudah kita bahas. Kalau pengetahuanmu hanya di situ dan kamu mendapatkan sanggahan dari temanmu, ya kon plonga-plongo kaya ketek goblok. Gak tahu apa-apa. Lolo gini, ya. Tapi bagi orang-orang yang suka berpikir rasional, oh tidak begitu, bos. Tenang dulu. Soal Muslim itu bisa dari Islam, iya. Karena Sorob Nahu juga mendukung itu. Tapi kalian, Anda harus tahu bahwa Muslim itu juga bisa dari kata salama. Jadi Muslim itu akan diartikan apa? Lihat konteksnya. Karena dia, kalau dia dari salama, kata dasar, berarti dia tunduk patuh. Tapi kalau dia dari kata benda, dari isim Islam, nama sebuah agama, maka dia orang yang beragama Islam. Ada 2 kemungkinan. Setelah kita lihat Sorob Nahunya, kita lihat konteksnya, dia sedang berbicara apa. Konteks itu akan mengikat, sehingga kata-kata, diksi yang membangun narasi itu tidak bisa liar semaumu sendiri. Maka dari itu, hingga detik ini, saya tetap memberi hormat kepada siapapun yang menerjemahkan Siratal Mustaqim dengan jalan yang lurus. Tapi secara akademis saya tolak. Saya tidak ada urusan siapapun, terserah kamu. Saya tolak itu. Karena aku juga punya argumentasi. Bahwa mustaqim itu memang bisa, ya, diterjemahkan lurus, diterjemahkan tegak, diterjemahkan berimbang, dan diterjemahkan sebagai orang-orang yang istiqomah. Bisa. Bisa. Bahasa mendukung itu. Tapi lihat konteks akan mengikat. Bahwa di situ itu yang dibicarakan itu adalah figurnya. Supaya kita, ya, menapak tilasi dari figur-figur itu. Dan di surat itu nanti ke-7 dan ke-6 dari Al-Fatihah itu ada 3 figur yang dihadirkan. Ya.
Tapi kalau diartikan misalkan diambil kata lurus, berarti jalan yang lurus. Hati-hati lagi bahwa jalan lurus itu sudah tidak bisa diterjemahkan per kata, karena itu sudah menjadi satu idiom, sudah menjadi kata majemuk. Seperti rumah sakit. Kamu nggak bisa terjemahkan rumah saja, sakit saja, nggak bisa. Rumah sakit itu mesti jadi satu makna. Seperti jalan yang lurus itu menjadi satu makna nanti. Apa? Hukum Allah. Maka bisa saja diterjemahkan, kemudian ditafsirkan, tunjukilah kami hukum Allah. Bisa. Karena nanti goalnya di situ. Orang-orang yang istiqomah itu apa? Orang-orang yang selalu taat, selalu dalam ketetapan. Ketetapan dalam apa? Hidup dalam hukum Allah. Bisa. Makanya kemarin gue kan tanya, lu mau menafsirkan atau menerjemahkan? Harus jelas dulu. Kalau menafsirkan ya monggo, kalau menerjemahkan harus text by text. Narasinya apa, diksinya apa, sudah. Diterjemahkan itu, nggak usah dipelintar-pelintir. Itulah yang dijelaskan di surat 3 bahwa Al-Quran itu ada surat-surat yang mukamat, ada surat-surat yang mutasabihat. Yang mutasabihat ini hati-hati kita. Cuman kan penjelasan di situ juga itu bermasalah. Ya, terjemahannya itu kan bermasalah itu. Kalau hanya Allah yang tahu, untuk apa dikasihkan ke kita? Ya, jadi jelas dulu permasalahannya ya. Nah, sekarang kita lihat kembali ke ayatnya itu. Konteksnya seperti apa sih itu? Ada 3 sosok yang dihadirkan di situ. Ada orang-orang yang istiqomah, ada orang yang makdub, ya, ada orang yang dolim. Lah kita itu berdoa supaya kita, ya, doa itu apa sih? Senandung harapan. Jadi bahasa lainnya doa itu senandung harapan. Kita bersenandung tentang sebuah harapan. Itu sastrawinya di situ. Menyenandungkan harapan. Semoga kita bisa menapaktilasi jalan-jalan dari orang-orang yang istiqomah itu. Seperti tadi, istiqomah itu artinya acek, tetap, continue. Dan otak kita sudah berbicara kalau itu yang dimaksud adalah tetap di dalam hukum-hukum Allah. Meskipun istiqomah itu tetap, itu ada 2 kemungkinan seperti amal tadi. Bisa amal baik, bisa amal buruk. Nah, di situ bisa tetap, itu kan sebetulnya bisa tetap dalam kejelekan, bisa tetap dalam kebaikan. Tapi tentunya dalam konteks itu kita sudah paham tetap dalam kebaikan. Parameter kebaikannya apa? Hukum Allah. Jadi kita suruh milih sama orang yang istiqomah 1, sama orang yang dolim 1, sama orang yang sesat 1. Silakan pilih. Tentunya kita berdoa seperti ayat itu, kita akan menapaktilasi jejak orang-orang yang istiqomah. Seperti itu. Ya, maka kembali lagi kepada saudara-saudara kita yang mu'alaf, kita selalu berdoa, ya. Kami yang bukan mu'alaf berdoa untuk kalian semua, karena kami ini juga belum tentu. Karena kan kehidupan ini waktunya masih berjalan terus. Maka dari ketidaktentuan itulah kita selalu berdoa semoga selalu istiqomah di dalam hukum Allah, gitu loh ya. Bisa saja sekarang taat terhadap hukum Allah, besok sudah dipanggil KPK, sudah maling. Jadi probabilitas perubahan-perubahan kita itu mungkin saja terjadi. Ya. Oke, menjadi doa bersama, terutama karena ini waktunya, timingnya tepat dengan 25 Desember sebagai hari mu'alaf. Aku bersama teman-teman, untuk semua teman-teman yang di sini ini atau dimanapun kalian yang mendengarkan, mengikuti kajian ini, aku mewakili teman-teman mengucapkan ya sebagai apresiasi kami untuk semua mu'alaf, ya. Semoga kita bisa sama-sama menempuh, ya, menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah. Terima kasih ya untuk pesan saudara-saudaraku semuanya. Jaga Al-Quran, jaga Kanjeng Nabi, jaga Allah, jaga Islam.
itu menjadi bangunan bingkai keimananmu. Ya. Namun demikian, jangan lupa tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Harus kita hormati karena beliau juga saudara kita. Ya. Berikutnya ya, semoga kita mendapatkan keberuntungan ya, rezeki yang melimpah dan kesehatan yang prima. Oke, sekali lagi bertepatan dengan 25 Desember Ahad Ahad Kliwon, aku mewakili teman-teman mengucapkan selamat Hari Mu'alaf sedunia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.